nya ke sana. Han ke teringat tanya, nyawa te tegina tu ada pajuh bakso mangat ada pajuh mitu ngoinong tanya. Bakso. Tiga gopo salah munyotoi no bungkuh ke mak ngonayah tanya. Tengok sehatnya ke taju. Engkau sakit tengok kepala. Tanya biasa engkau sabar-sabar napah ngomong sakit. Baru dapat misu ya misu bigoreng ya mi goreng. Lah kana itu oleh kamu ika. Tengok tegah hang kaju. Engkau lagi nyo ka pada babek sampai lagi nyo. Bu bungkuh munyoto kunci tanya ina bungkuh sabo. Bang, bungkuh satu bang. Bakso gajah. Sip saboh bu saboh dong bang. Yang dua yang dia ngamak ngayah belah dua ni. Sebab lam bakso beranak nani. Lam bakso nak. Oh tunggu menyaku bungkuh untuk mak untuk bengeh hinau untuk bungkuh untuk mak apa? Saboh tu bang, kadi ju dak abah ai. Saboh tu. Tengok sehatnya ke tajuk ke mak tanya tengok sehat. Tegak tengok dia munyo sakit cahana boleh. Makanya abang-abang dan tuan ban Bandung kakak, munyo ibu-ibu dan tuan ban Bandung kakak dan tuan ban Bandung nalako tanya kadang yang dikirim belanja untuk mak dengan ayah di kampung sana, itu kewajiban daripada suami kita untuk memberikannya. Ya namun ingat tanya bang, untuk keluarga Inong walaupun itu bukan tanggung jawab kita, yang namun tanya berlaku adil lah sebagai seorang suami. Hanale mu biu tajuk cik ke mak tuan tanya beradil biu kenya benti engkau awaknyo mak awaknyo ya ya Inong mak tuan kamu ya tuan kamu nya ada tanggung jawab kamu. Mak saya tanggung jawab tunggu anak gue yang agam tu mah. Iji kan mu turut adanya ni. Mu pilah-pilah. Cuman walau demikian kita ini bang, bila tajuk ke wasiki penanji belanja ke mak tanya, beta putua mak tuan tanya, tu apa kan? Mak tuan tanya kan yang meregang nyawa melahirkan istri kita itu, membesarkannya, sudah besar dia berikan kepada kita. Walaupun pakai jelame, padida jelame tanya wah, 10 manyam 20 15 manyam tak mudang, bro jino ada pulang. Enggak? Mudang bro jino ada pulang. Jadi berlaku adil lah kita. Insya Allah dengan demikian aman kita dalam keluarga. Dah berangkat Nabi kita, kemudian ibu bapak sampailah Nabi. Ada yang memanggil dari sebelah kanan, ada yang memanggil sebelah kiri, Yahudi dan Nasrani. Dan berangkat Nabi tak menyahut. Berangkat Nabi bertemu dengan seorang orang tua yang bajunya selengan, kemudian dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Muhammad, cuba kalian ke nasihat Muhammad. Tapi Nabi tak memperdulikan. Bahawa dia yang gekel Nabi dan Nabi Jibril. Siapa itu Jibril? Itu dunia Muhammad. Bila kau menoleh kepadanya tadi Muhammad, maka umatmu nanti akan cinta kepada dunia, lupa mereka kepada akhirat. Berangkat lagi Nabi. Hanadrek dengan ibu bapak mengumpuk cuma ngontira urung tuha. Agam nyo inau, nyo agam cuma bunuh inau. Muhammad nengok nenek lu ni. Nyo langsung malaikat Jibril yang menegur Nabi Muhammad, jangan tengok. Pakon Jibril itu iblis laknatillah alaih, dia ingin engkau condong kepadanya. Lagak tamsilan kepada Allah dalam perjalanan Isra-nya bang. Perempuan dunia diibaratkan dengan perempuan, laki-laki diibaratkan yaitu iblis diibaratkan dengan orang laki-laki. Ingat, apabila dunia dan iblis bertemu dalam satu rumah tangga, maka akan bebe hancur rumah tangganya. Inong dunia diserupakan dengan wanita, iblis diserupakan dengan laki-laki, di mana laki-laki dan perempuan akan bersatu dalam satu rumah tangga. Kalau hana gegot kakak akan bertemu dunia dan iblis dalam rumah tangga kita, nyo bebe hancur rumah tangga dan nyo kakak. Begot. Maka jika bang, walaupun tak silap Inong tanyo atlet tanyo bacut. Atlet tanyo bacutnya kiban. Umpama ji bagah bengeh Inong tanyo. Singap tanyo tiat. Bukan artinya kita mengalah, tidak. Mengalah bijak, tidak menurunkan derajat kita sebagai seorang suami. Genyan cik kakak wate kamu bengeh. Singap awaknya tiat. Singap awaknya tiat. Cik lagi nyo cara peraman. Kalau pandua me apu itu dong. Ku kena lakornya ku tambah je. Tanya Inong pi ju ba. Ciu jo. Punya model lagi nyo kakak payah pilih gigo dah nyo. Yakin ke banyo? Tapi coba. Ku nyo tambah. Tadu je mutuut balako dah nyo inan tak kala nadu ni. Dua buhayan raya guna balaku tu merah hayah tu ade tambah gitu. Nyo jino sampai sakit-sakit lalu ku tu merah lekun.
Munyo lagi nyo tadu itampar nya. Itu puak lah nya. Terleak terade je nan haji mo mek ni. Tapi munyo ju itanya. Kamu agamo nyo tengah bengih lagi kebu tengah kong kamu kebu. Lagi kebu tengah bek kong ke. Coba atret awaknya bacut. Sabar kamu. Bukankah kalian tahu betapa sayangnya kami laki-laki kepada kalian perempuan? Sudah dari sononya dulu dari Nabi Adam. Nabi Adam hana jatah dubit dari dalam surga, tapi karena didorong rasa cinta dan sayangnya kepada Siti Hawa ikut ke dunia. Kami mati-matian ya, munyo sayang ke awaknya, hana dak maksiat kamu bubut nya demi awaknya. Loduk dan nyawagam. Tadi amer, betapa banyak kita laki-laki bermaksiat kepada Allah demi menenangkan istri, membahagiakan istri. Makanya ibu bapa dan bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila bengih lako atret awaknya tiat, bila tak ada bengih awaknya bertatrim atret tanyo lako, insyaallah lon demikian. Lon sampai atret tunggu, jihan tang atret, ana masalah atret jule. Orangnya ci atret tunggu. Orangnya lon atret, singa bungah lon ci, luta lon ci, sampai lon atret ju, karut pion tigo. Kaya ji. Sebab kita nyoba lagi nyoba. Bila inong sampai bengeh kita nyoba sabar bang, akan terbebas kewajiban kita nanti di pengadilan Allah. Nyantau ji. Luh tanya dia tengok. Ibu-ibu menyawaknya bagah bengeh ke kamu, tunggu awaknya laku sabar umpama ji. Iyo ke awaknya, nyan yakin ke bak wadenya. Allah tengah sayang ke laku tanya. Allah ingin membebaskan dia daripada tanggung jawabnya di akhirat nanti. Begini. Anak bangga awaknya kalau kamu yo ke awaknya. Padit banyak, berapa banyak kita seorang istri berasa bangga ketika suami kita takut kepada kita. Kalau maji, nyanji ka. Kalau ka, nyan bangga, hanya di mu pegah bangga. Menan tak pegah suruh juga bangga. Menan atret lagu itu bertanda Allah sedang sayang kepada suami kita. Genyan. Abang bapak ibu dan tuan mendung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dah berangkat Nabi, sampailah Nabi ketika itu ya, hampir sampai Nabi ke Masjidil Aqsa. Ketika itu ada iblis, jin ifrit membawa api. Ina kegepurna tabuh doa bang, tabuh doa oleh malaikat Jibril yang doanya bermanfaat bagi kita. Munyo tajak lam udun, kita akan dihindarkan oleh Allah daripada binatang yang berbisa. Kalau tajak ulaud bang, Allah akan menghindarkan kita daripada syaitan yang ada di laut. Kalau tajak bak dalam tuput, Allah akan dihindarkan daripada perkara-perkara yang gaib. Kalau daih di rumahnya dah baca, insya-Allah Allah akan menjaga rumah kita daripada pengaruh sihir dari malam sampai pagi harinya. Nyo doa yang dibaca oleh malaikat Jibril. Anyo ulang kaji ndong kok, ulang kaji. Geyu baca oleh malaikat Jibril mono. Bismillahirrahmanirrahim. Aja dengar untuk ulang kok. Untuk ulang kok. Anyo dengar lu baca tiga ni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna birrun wala fajir min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri. Nabi bertemu dengan seorang orang tua yang bajunya selengan kemudian dihiasi dengan perhiasan yang luar biasa. Muhammad, coba kalian ke nasihat Muhammad, tapi Nabi tak memperdulikan. Bahawa dia yang gekele Nabi dan Pak Jibril. Siapa itu Jibril? Itu dunia Muhammad. Bila kau menoleh kepadanya tadi Muhammad, maka umatmu nanti akan cinta kepada dunia, lupa mereka kepada akhirat. Berangkat lagi Nabi. Hanadrek dengan ibu bapak, murumpok tu mangun tira urung tuha. Agam, nyo inau, nyo agam tu mah, bunuh inau. Muhammad, nengok nenek lu ke ni. Nyo langsung malaikat Jibril yang menegur Nabi Muhammad, jangan tengok. Pakon Jibril itu iblis laknatillah alaih, dia ingin engkau condong kepadanya. Lagak tamsilan kepada Allah dalam perjalanan Isra-nya bang. Perempuan dunia diibaratkan dengan perempuan, laki-laki diibaratkan yaitu iblis diibaratkan dengan orang laki-laki. Ingat, apabila dunia dan iblis bertemu dalam satu rumah tangga, maka akan bebe hancur rumah tangganya. Inong dunia diserupakan dengan wanita, iblis diserupakan dengan laki-laki, di mana laki-laki dan perempuan akan bersatu dalam satu rumah tangga. Kalau hana geget kakak akan bertemu dunia dan iblis dalam rumah tangga kita, nyo bebe hancur rumah tangga dan nyo kakak. Begot. Makaji kak bang. Walaupun tak silap inong tanyo atlet tanyo bacut. Atlet tanyo bacutnya kiban. Umpama ji bagah bengek inong tanyo. Singap tanyo tiat.
Bukan artinya kita mengalah, tidak. Mengalah juga tidak menurunkan derajat kita sebagai seorang suami. Genyan cik kakak wate kamu benge, sengap awak nyoti sengap awak nyoti cik lagi nyo cara peraman. Kalau pandua me apa itu dong. Ku kena lah kornya, ku tambah ujung tanya indang picu ju ba. Ciu jo. Punya model lagi nyo kakak payah pilih gigo dah nyo. Yakin ke nyo? Tapi coba. Ku nyo tambah. Tadu je mutu ut balako dah nyo ina tak kala nadu ni. Dua buhayan raya guna balako tu merah hayah tru ade tambah gitu. Nyo jeno sampai sakit-sakit lalu ku tu merah lekun. Munyo lagi nyo tadu. Itambah dah nyo. Itepuk dah nyo. Terleak terade je dan haji memedi. Tapi punya ju tanya. Kamu agam punya tengah bengih lagi kebu tengah kau kamu kebu. Lagi kebu tengah bek kau ke. Coba atret awaknya bacut. Sabar kamu. Bukankah kalian tahu betapa sayangnya kami laki-laki kepada kalian perempuan? Sudah dari sononya dulu dari Nabi Adam. Nabi Adam hana jatah tubit dari dalam surga, tapi karena didorong rasa cinta dan sayangnya kepada Siti Hawa ikut ke dunia. Kami mati-matian ya, munyo sayang ke awaknya, hana dak maksiat kamu bubut nya demi awaknya. Nunduk dan nyawagam. Tadi ame betapa banyak kita laki-laki bermaksiat kepada Allah demi menenangkan istri, membahagiakan istri. Makanya ibu bapa dan bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila bengih lako atret awaknya tiat, bila tak ada bengih awaknya berdatrim atret tanya lako insyaallah ngon demikian. Lom sampai atret tunggu, ji hantang atret, ana masalah atret jule. Orangnya ji atret tunggu. Orangnya lon atret, tinggal bunga lon ji, luta lon ji, sampai lon atret ju. Kau kaya ji. Sebab kita nyonya kan turunlah Mi'raj, diberikan air, nyoh apa ada pegah di, turunlah Mi'raj. Mi'rajnya renyun. Anak renyunnya ibu bapa nanti tujuh. Ada yang mengatakan 10 biji anaknya. Yang menandakan langit yang pertama, anak yang pertama langit pertama, anak kedua langit yang kedua, anak yang kelima langit yang kelima, anak yang keempat langit yang keempat, anak yang ketujuh langit yang ketujuh, anak yang ke-8 ke Sidratil Muntaha, anak yang ke-9 kedeh bak tempat terdengar suara kalam, anak yang ke-10 kedeh bak mustawa yaitu aras kursi. Genyan. Jadi nyo riwayat tiplo, nyo riwayat daripada Imam Ibnu Abbas. Dah, Nabi gerak dari yang pertama diangkatlah Nabi sampai ke pintu langit pertama. Ternyata di pintu langit pertama itu bang ada seorang malaikat bernama Ismail. Nah, kira nan malaikat Ismail. Nan Nabi Ismail. Nan malaikat malaikat Ismail. Penjaga langit pertama. Pintu langit pertama yang disebutkan dengan pintu Hafsah. Nan orang biasa naci Ismailnya. Nya tengah kumidan nan syaitan Ismail leh nah. Munyonan nan syaitan Ismail peut kamu kaji kedua peut kamu. Tapi mudah-mudahan hana. Nya malaikat Ismailnya penjaga pintu Hafsah. Pasukan malaikat Ismailnya ya. Itu di belakang malaikat Ismailnya ada 70.000 orang malaikat. Setiap 70.000 mempunyai pasukan 70.000 orang pula. Nah, setiap 70.000 nya tidak ada malaikat. Nah, 70 beberapa pasukan. Nyokunya pasukan yang menjaga pintu langit pertama yang disebut dengan pintu Hafsah. Syaitan kena ibu bapa, maka akan tertahan di sana, diserang oleh malaikat Allah. Maka orang-orang yang memuja syaitan di dunia, tanya yang puja-puja syaitan bang. Syaitannya akan naik ke langit, mendengar rahasia langit, namun tak dapat dia mendengar. Kemudian diberitahukan berita bohong kepada orang yang dimana memujanya ketika hidup di dunia yo. Akhirnya, jadi syaitannya bang ulangnya ya. Iji ulangnya syaitannya iji kon jipo pujit musambung-sambung. Tinyo lagi kona urung bak pineng 17 Agustus. Yang kelakanya syaitan ulangnya. Tapi yang kau syaitan yang urung. Syaitan tahu betul kapan pintu Hafsah itu dibuka. Lihat asar 3. Yang pintu Hafsah dibuka. Kemudian sebelum subuh 3. Kemudian di waktu hujan 3. Waktu gerimis pintu langit itu terbuka. Maka munyawateu jenah gelandu.
untuk dak syaitan. Tengok sambung-sambung syaitan di ulangit bagah-bagahnya pintu langit terbuka wadanya luh mempilat syung gulubung kenong geladu mutabu syaitan. Dia saja merang dia mesti peluh nu. Dia lagu haji dia mudua nu. Makon mit dak ide tunggu aja cik ino dua nu ide peluh nu. Ana masalah yang ada wa dia. Yang yang rot kenong gelanti syaitan na yang putuh jauh, na yang lekang ule, na yang tutut anu mata. Syaitan hana mati bang. Walaupun kau putuh ule, dimitia ule dalam tubuh na. Nek salah cok cok ule kau. Kau enggak. Pu rumah syaitan mati-mati. Yang pubat tau anak cucu syaitan. Yang menjadi obatnya apa? Yang minta maaf agak pulgar di ulun marid bang luna. Yang jid ke ubat, yang jid ke ubat syaitan yang tidak legelantinya, yang ke orang yang to'i sarang dong. Pernah tanya dia yang to'i sarang dong, yang ke yang tengok dapat ubat syaitan. Makai yang to'i sarang dong, yang ke yang dodo syaitan. Makanya macam jadi kon wo dengar kon wo kenan mandunya kon bang wo kemudian alut wo kemudian ayawa wo kenan yang putuh gagi tu ki yang tu jauh tu taku yang kau kata rumah syaitan kan mapak rumah itu gua mapak kutupan ada puja rumah syaitan lut pokoknya lagi janji lagi tanya sudah kun kemudian anak-anak cucu syaitan yang kecil-kecil itu akan mencari peluk aqua yang peluk kon aquanya peluk aqua syaitan nyanjak minta kendik ho yang di mana mereka yang to'i sarang dong ni campung dibawa pulangnya oleh anak syaitan kemudian cok untuk disilik bak mata syaitan yang muda pulih nyanyi yang mana silik bak babah yang tu pulih silik kena pulih silik bak bang syung bak minum lain tak gobe yang itu bak kacau oh dia saja murang bak lain tak baik balik baju jengkol lah dalam iman tinju semua akhirnya maka untuk sarang dong berusahalah adik sarang tinggung betarang dong buduh tak kalau ditarang dong buduh tak kalau dia bubat je makanya adik-adik lo tengok munyonau ngagam ngon tanya tok sarang dong juta juda rijiu tengok kau lah ha ganyanya ni nyo kebiasaan dan nyuagam ngada nyuagam ho ngah kecuali memang hana bisa tak tinggung tau contoh hana bisa tinggung dan nyo kena uli nyo hana bisa tinggung nyen kiban mana buka sarandong ju ganya tak tinggung bi hana bisa ya kan kemudian lo yang hana bisa kiban lo tunggu umpama ji tanyo bang wo inheun leh pane bui lap sabo ilet tanyo le bui tanyo taplung tengok taplung kakek sampai tinggung Cibanci tak ramdu aju. Bumbu hujau-hujau aju masa buah lama. Ada masalah ha. Untuk baik pikiran aja ya Allah ya Tuhan bui takit bui do aju. Nyom tak randong ya Allah tak buat syaitan tak tinggung bui do dah. Nya nak pu tinggung ipunyi ni oleh bui nah. Cibanci tak ramdu ju tak ramdu. Untuk cibanci je deh. Ini kau nak rukhsah. Lagi tanya umpama jikon muprang berperang kita tengok mangat ngomong tum takei nya na budak tengok lah mana pedih aju basah tunggu tut mana bagai maka bagi dia ya jadi obat syaitan yang kenyati yang orang sarang dong makanya ke kadang-kadang di masjid sekarang nenggah nak salah je kita dah pegot leh bak masjid jino kai pegot WT atau jak bak kuncut bai bak mon itu berdiri sambil berdiri mak kadang nak salah je orang pegot kadang kebanyakan yang jamaah nyona ke orang yang kerja kantu yang pakai liu untuk pagi di mai tu ina habis mati go nah mana doa buka mana doa aku salah pagi cik tunggu kaku yang pakai liu dong ju ubat syaitan tunggu maka aku dah ubat lain bagi akhirnya yang ubat dah ubat tapi tanya kalau kita tinggung di akhirnya dah ya
Naik Nabi ke langit yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai Nabi ke Sidratil Muntaha. Nabi diajak ke neraka, ke surga. Daripada cerita ini mengabagah da'i ju, nyudu da'i dawoju. Kemudian Nabi berangkat sampai ke Sidratil Muntaha. Di cabang Sidratil Muntaha, malaikat Jibril melepaskan diri ketika itu, mempersilahkan Nabi Muhammad untuk tampil ke depan. Tapi Nabi dia juga pegah meno, Jibril, kenapa kau tak ikut bersamaku Jibril? Muhammad, otno alam yang bisa lu ikut Muhammad. Gata aku lebih oleh Allah, menyolong lewat Muhammad saya akan terbakar dengan cahaya. Hajiblah Jibril. Gejak ke Nabi bak tengok baca tu ibu bapa, datanglah raf-raf. Nyonya raf-raf awan putih yang begitu cantik, dibalutnya Nabi oleh raf-raf ini, diangkatnya Nabi oleh awan putih dari hijab ke hijab, sampailah Nabi ketika itu di alam jabarut, alam ketuhanan. Tebak ngenyo. Nabi Isra wal Mi'rajnya 3 alam tembus. Alam dunia, alam lahut dan alam malakut. Alam malakut dan alam jabarut, alam lahut. Makanya Jibril mampu menemani Nabi dari alam dunia sampai alam malakut. Alam dunia dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Alam malakut dari langit pertama sampai Sidratil Muntaha. Alam jabarut Sidratil Muntaha sampai aras kursi. Jadi sampailah Nabi ke debak aras kursi, Nabi bertemu dengan Allah, langsung Nabi tersungkur di hadapan Allah. Nyobu ingat tak bang? Nyob akidah lah. Baik tadi ngomong pidato, tengok ceramah, tengok ada tengok dakwah. Di ketika Nabi bertemu dengan Allah, Nabi tersungkur di hadapan Allah. Baik tu bayang tanya bahwa Allah di depan Nabi ketika itu tidak. Kalau Allah di depan Nabi, ternapi sifat wahdaniyah pada Allah Subhanahu wa taala. Esa Allah Taala pada zat, esa pada sifat, dan esa pada af'alnya Allah. Genyan wahdaniyah. Kemudian ibu bapak teman Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kibanci tungku wadenya Nabi wadenya Allah bukan di depan Nabi, tapi puji Nabi